Oke, Bapak mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, kali ini kita doanya masing-masing ya dalam hati. Silakan sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajarannya dapat kita serap dengan mudah dan dapat kita terapkan dengan baik. Marilah kita berdoa di dalam hatinya masing-masing. Yuk, silakan berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak. Oke, untuk yang udah join nih, ntar Bapak cek dulu. Tadi kan Nuno bisa dengar suara Bapak Duno? Bisa. Oke. Kalau ini Gilang? Bisa, Pak. Oke. Hafiz? Bisa, Pak. Akila? Jelas. Oke, yuk kita mulai pembelajarannya sekarang ya. Presentasi Bapak udah kelihatan juga kan? Ada, Pak. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kode rahasia atau secret code di dalam buku informatika kalian itu. Coba cek buku informatikanya itu di halaman 65. Coba cek buku informatikanya di halaman 65. Nah, kemarin kan kita udah mempelajari yang namanya layanan di internet atau internet service kan. Tapi ada yang belum Bapak jelaskan, yaitu mengenai tentang etika menggunakan layanan di internet. Nah, di halaman 64 itu. Jadi halaman 64 itu kan memang sengaja belum Bapak jelaskan. Kenapa? Karena kita udah mempelajarinya di bab yang sebelumnya, yaitu bab di ancaman online dan etika bermedia sosial. Jadi kurang lebih sama apa yang disampaikan di etika menggunakan layanan di internet ini. Jadi makanya Bapak skip. Jadi kita langsung masuk ke dalam kode rahasia atau secret code di halaman 65. Oke, Assalamualaikum Reski. Reski baru join sama kita. Assalamualaikum Reski. Bisa dengar suara Bapak? Oke, Reski-nya belum respon. Sudah langsung kita lanjut lagi ke pembelajaran kita. Jadi hari ini kita akan mempelajari kode rahasia, atau lebih tepatnya itu kita mempelajari konsep dasar tentang pengamanan data. Nah, jadi apa aja yang bakal kita pelajari? Yang pertama itu pentingnya pengamanan data. Yang kedua adalah konsep enkripsi dan dekripsi. Sama yang terakhir adalah algoritma yang umum digunakan dalam pengamanan data. Nah, jadi pertanyaannya, pertama itu kenapa pengamanan data itu penting? Coba Bapak mau tanya kalian, kenapa pengamanan data itu penting? Agar tidak tersebar luas, Pak, ke publik, Pak. Agar tidak tersebar luas di publik. Mati itu kalau dihack. Prima? Agar tidak dihack ya kan. Agar tidak dihack, benar. Jadi lebih tepatnya itu karena kemajuan teknologi dan internet kita itu sekarang sudah berkembang dengan pesat. Nah, jadi ini memunculkan resiko-resiko tertentu. Oke, Bapak ulangi mengapa dia tadi penting, pengamanan data itu penting. Yang tadi karena kemajuan teknologi dan internet kita semakin pesat, semakin cepat. Jadi data-data itu semakin beresiko untuk diapakan? Untuk pertama disalahgunakan atau dihack tadi. Makanya untuk itu yang pertama kan poin pertamanya ini adalah menghindari penyalahgunaan data. Terus yang kedua ini adalah mencegah potensi kerugian material. Nah, jadi kalau misalnya data kita tersebar di internet, akan sangat memungkinkan untuk kita mengalami penipuan secara online. Makanya kerugian material kita pun tidak terelakkan lagi. Yang ketiga adalah memperkecil peluang tindakan kriminal. Jadi ya pastilah ya, karena kalau data kita aman, maka
ini biasanya kata-kata orang nih ada dia melakukan kejahatan itu kan karena ada kesempatan. Jadi walaupun tidak ada niat, kadang karena dia nengok kesempatannya, ada kesempatan, maka dia melakukan kejahatan. Makanya dengan mengamankan data kita, jadi kita itu memperkecil peluang tindakan kriminal. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, tapi bagaimana? Kita kan udah tahu pentingnya pengamanan data, tapi bagaimana cara mengamankan data? Coba sebelum kita lanjut, kalian mengamankan data kalian gimana biasanya? Atau biasa pakai kata sandi, Pak. Pakai kata sandi, pakai akun berarti kan? Terus yang lainnya? Kunci sandi. Sama aja. Sama ya, kira-kira kan semuanya pasti pakai Kunci sandi Google sama Facebook. kata sandi. Nah, jadi Bapak pengen ajarkan konsep yang sedikit berbeda nih. Itu melalui secret code. Nah, kalau kita ngomong dengan secret code, kalau kita ngomong bahas tentang secret code, pasti kita akan ketemu dengan kata-kata seperti encryption dan decryption. Atau bahasa Indonesianya itu enkripsi dan dekripsi. Nah, jadi yang calon-calon hacker nih pasti senang nih dengar-dengarnya kayak gini nih. Jadi apa nama ilmu yang mempelajari kode rahasia ini? Nama ilmunya adalah kriptografi. Ada yang pernah dengar nggak kriptografi? Pernah search di YouTube. Nah, kriptografi itu jadi dia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kode rahasia. Konsepnya melalui enkripsi dan dekripsi. Jadi simpel aja untuk mengingatnya. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari kode rahasia melalui konsep encryption dan decryption. Nah, sebelum kita lanjut atau masuk ke dalam konsep enkripsi dan dekripsinya, jadi Bapak pengen bahas sejarah singkat nih. Sedikit aja ya Bapak bahas tentang sejarah singkat dari kriptografi. Nah, jadi kan kalau di buku kalian ini kan dia tidak ada di include, tidak ada juga dimasukkan tentang sejarah singkat tentang kriptografi. Makanya kalau misalnya kalian memahami materi hanya berdasarkan buku, kadang itu tuh kurang. Jadi kalian juga harus tambah materinya dari internet. Nah, jadi sejarah kriptografi itu dia nggak tahu sih kapan pertama kali mulai digunakan kriptografi. Cuman yang tercatat di sejarah itu, bangsa tertua yang menggunakan kriptografi adalah bangsa Spartan Yunani. Tahu bangsa Spartan nggak? Yang pernah main game atau nonton film, pasti tahu kan bangsa Spartan? Yang perang dengan bangsa Romawi. Nah, jadi bangsa Spartan ini adalah bangsa Spartan Yunani. Mereka dibilang bangsa Spartan itu karena mereka adalah bangsa yang memang heroik. Ibaratnya ini pejuang-pejuang terbesar mereka, maka dikenal dengan bangsa Spartan. Jadi pada waktu perangan itu mereka menggunakan alat yang namanya scytale. Nih, pada tahun 400 sebelum Masehi. Mereka menggunakan alat yang bernama scytale. Jadi itu ada balok kayu kemudian dilingkari dengan tulisan-tulisan atau huruf-huruf. Jadi huruf-huruf ini bisa diputar-putar sampailah memunculkan kode atau kombinasi-kombinasi huruf tertentu. Untuk apa mereka menggunakannya? Untuk berkomunikasi atau mengirim pesan rahasia saat perang. Jadi saat mereka berkomunikasi, walaupun pesan itu jatuh ke tangan musuhnya, tapi musuhnya itu nggak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Nah, kira-kira dapat kan konsepnya? Apa pentingnya kriptografi ini? Nah, selanjutnya kita langsung loncat ke Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, jadi kriptografi juga sangat vital digunakan untuk komunikasi pada masa peperangan ini. Khususnya untuk mereka berkomunikasi dengan agen mereka di lapangan atau berkomunikasi dengan pusatnya sana untuk mengirimkan pesan-pesan atau strategi-strategi baru atau perubahan strategi. Jadi
banyak macam kriptografi yang digunakan pada saat peperangan ini. Tiap-tiap negara pasti berbeda-beda kriptografinya. Jerman beda, terus pihak sekutu juga beda. Intinya semuanya itu menggunakan kriptografi untuk mengamankan pesan rahasia mereka. Nah, berkembanglah sampai ke zaman sekarang. Yang kriptografi ini lebih, karena zaman sekarang ini udah tidak ada peperangan kan, jadi semua negara udah hidup juga dengan damai, makanya kriptografi ini perannya beralih untuk mengamankan data bagi tiap individunya, walaupun kita tidak dalam kondisi peperangan. Jadi karena semakin berkembangnya tadi, semakin pesatnya perkembangan internet dan teknologi, maka kriptografi ini kemudian dialihfungsikan untuk mengamankan data. Karena semakin banyak orang yang masuk ke dalam internet, maka resiko data mereka untuk disalahgunakan atau dicuri itu kan semakin besar. Makanya dipakailah kriptografi ini. Nah, kira-kira ada yang belum paham? Atau udah ada yang tidak fokus? Udah enggak kan sejarahnya gimana kriptografi? Udah. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung boleh ditanyakan ke Bapak ya. Langsung bilang, Pak mau nanya apa pertanyaannya gini-gini. Insya Allah kalau misalnya Bapak tahu langsung Bapak jawab. Prima, apa pertanyaannya? Kalau pertanyaannya tidak serius nanti Bapak kick ya. Apa? Oke, Pak. Gimana Prima? Pertanyaannya apa? Depan langsung mungkin. Tak jadi nanya lah. Tak jadi nanya. Benar-benar. Bapak izin Bapak minum dulu ya. Tak jadi nanya, tak jadi nanya. Soalnya kalau pertanyaan aneh-aneh dikit galau salah. Pokoknya pertanyaannya harus berhubungan dengan materi kita lah intinya. Jadi jangan terlalu melebar kemana-mana. Kalau masih masuk, ya Nuno? Sejarah kriptografi ini nanti masuk ke itunya, Kak? Masuk ke ulangan sejarahnya. Masuk dikit ya tapi. Oh. Jadi paling Bapak nanyakan tentang misalnya siapa yang pertama kali atau bangsa tertua yang menggunakannya siapa kayak gitu. Terus misalnya digunakan di peperangan itu untuk apa kayak gitu. Jadi walaupun tidak ada di buku kalian kan itu tetap mungkin akan Bapak masukkan. Jadi sumber kalian belajar itu dua ya. Dari buku kalian sama dari apa yang Bapak sampaikan. Jadi itu bisa saja yang Bapak sampaikan kan tidak ada di buku kalian. Makanya kalian sebelum ulangan itu tonton kembali video-video yang sudah Bapak ajarkan. Oke, itu tadi pertanyaannya dari apa? Ada situsnya lah, Prima, ada situsnya lah. Gimana ngehack? Ada situsnya lah, ada situsnya. Ngehack? Nah, situsnya ada, Pak. Situs kayak untuk belajar ngehack itu nggak sembarangan. Ada yang namanya ethical hacking. Jadi sebelum kalian benar-benar belajar ethical hacking tuh kalian belum bisa dikatakan sebagai seorang hacker. Jadi seorang hacker pun harus ada kode etisnya. Makanya nggak bisa sembarangan. Kalau kalian belum bisa mempelajari tentang enkripsi dan dekripsi, gimana jadi mau hacker? Makanya sekarang ini kalian belajar dasarnya dulu. Gimana Akila? Hey Alif? Jadi hacker, Pak. Hacker itu penjahat kan? Tidak, tergantung niatnya masing-masing. Pak, kalau tergantung niatnya, kalau misalnya mau ngambil akun yang punya orang diambil sama orang lain, Pak, itu. Nah, bisa. Itu juga bisa. Jadi hacker itu juga banyak sebenarnya. Ada yang hacker, ada yang cracker, ada yang pencuri data. Jadi banyak klasifikasinya. Itu nantilah kalian pelajari, mungkin itu di SMP atau SMA. Jadi untuk sekarang ini kalian belajar dasar-dasarnya aja dulu. Oke, Bapak lanjut lagi ke materi ya. Epic tuh, Prim, epic tuh. Bentar, kita lanjut dulu ke materinya. Nah, tadi kita udah belajar tentang sejarah singkat tentang kriptografi. Jadi kita balik lagi ke konsep kriptografinya itu sendiri, yaitu konsep enkripsi dan dekripsi. Oke, coba dengarkan, fokus dulu. Bentar. Jadi fokus pula kan. Jadi konsep enkripsi ini adalah proses untuk menulis pesan rahasia. Sedangkan proses dekripsi adalah proses untuk memecahkan pesan rahasia. Jadi keduanya ini harus dengan kesepakatan dari dua belah pihak.
Itulah yang disebut dengan kuncinya. Contoh, misalnya Raika ingin mengirim pesan rahasia ke siapa misalnya? Ke Prima. Tapi Raika tidak mau pesan rahasianya ini sampai diketahui oleh orang lain. Jadi macam mana caranya biar walaupun pesan itu diambil sama orang lain, tapi orang lain itu tidak mengerti isi pesannya apa. Makanya digunakanlah kriptografi. Jadi si Raika sebagai pengirim dan si Prima sebagai penerima nih. Jadi yang melakukan proses enkripsi adalah si Raika atau si pengirimnya. Terus yang melakukan proses dekripsi adalah si Prima sebagai orang yang menerima pesan rahasia tersebut. Nah, di antara Raika dan Prima harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatannya itu apa? Misalnya kesepakatannya itu adalah model kuncinya. Misalnya Raika bilang kuncinya adalah B sama dengan nomor 2 misalnya. Jadi kalau misalnya kedua pengirim ini saling berbagi kuncinya, maka kuncinya itu hanya kalian yang harus tahu. Jadi orang lain nggak boleh tahu. Kalau orang lain juga tahu kuncinya, maka orang lain juga bisa mendekripsikan kode rahasia yang kalian punya. Nggak nih konsep enkripsi dan dekripsi nih? Kalau belum nggak, Kurang ngerti, Pak. nah ini Bapak paparkan lebih jelasnya nih. Nah gimana katanya mau jadi hacker tapi konsep enkripsi dan dekripsi nggak paham nih? Cuma paham, Pak. Nah coba. Paham. Astagfirullahaladzim. Coba lihat ini yang Bapak tampilkan sekarang. Nah, jadi ini konsep lengkap dari enkripsi dan dekripsinya. Jadi yang namanya komunikasi kan pasti ada dua pihak, yaitu pihak pengirim dan pihak penerima. Nah, jadi proses enkripsi itu dimulai dengan yang pertama kata yang ingin diamankan. Jadi kata-kata yang ingin diamankan itu bisa kita bilang pesan rahasianya lah. Jadi pesan rahasianya itu apa? Kita lakukan enkripsi, terus keluarnya nanti adalah teks acak atau teks sandi. Kemudian teks acak yang tidak bisa dimengerti inilah dikirim ke penerima untuk selanjutnya dilakukan proses dekripsi. Nah, setelah dilakukan proses dekripsi, maka pesan aslinya akan keluar. Inilah yang disebut dengan konsep enkripsi dan dekripsi atau kriptografi. Jadi pengamanan datanya di mana? Pengamanan datanya di sini nih. Nah, karena data-data atau kata-kata tadi udah dienkrip, udah diacak sedemikian rupa, maka saat kalian mengirimnya, data kalian udah aman karena orang lain nggak paham. Asalkan dengan satu syarat, kunci rahasianya itu hanya kalian yang tahu. Contohnya gimana? Nih, contohnya Bapak kasih lagi nih. Ntar misalnya kita nggak tahu macam mana? Gimana? Pak, kalau misalnya kita lupa passwordnya, Pak. Lupa passwordnya, Pak. Nah, itulah tadi syarat harus terjadinya proses kriptografi ini kan. Kedua belah pihak harus sepakat dengan kode rahasianya atau passwordnya apa. Kalau salah satu pihak lupa, maka itu tadi resikonya pesan rahasianya itu tidak akan bisa didekripsi. Jadi kalian tidak bisa mengekstrak, ibaratnya mengekstrak pesan sebenarnya dari data yang kalian terima. Nah, contohnya ini nih, seperti yang Bapak tampilkan di sini nih. Jadi yang kalimat acak ini, tulisan-tulisan acak, ini adalah hasil dari enkripsi. Nah, kalau didekripsi dengan kata kunci tertentu, maka akan menghasilkan kalimat seperti ini. Come on over for hot dogs and soda. Nah, jadi kalimat aslinya ini nih. Come on over for hot dogs and soda. Kemudian dilakukan proses enkripsi sehingga menjadi kalimat seperti ini. WUWDPG LYJU9. Pokoknya yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, terus dikirim ke penerimanya. Penerimanya karena udah tahu kode rahasianya apa, jadi dia bisa mengekstrasi misalnya kalimat-kalimat atau huruf-huruf tertentu aja nih yang di sini. Nah, maka keluarlah ini
hasil come on over for hot dogs and soda. Oke, kira-kira paham nggak ini konsepnya gimana? Nah, tadi ada yang bilang tulisan aslinya pendek, terus dienkripsi jadi panjang. Nah, itu tadi kegunaannya untuk Paham lah, Pak. mengamankan data. Dekripsi, Pak. Dekripsi. Nah, itulah dia tadi udah proses enkripsi dan dekripsi. Nah, berarti Prima masih belum paham nih. Ini proses dekripsi tadi, jadi teks yang panjang-panjang yang acak tadi dilakukan dekripsi. Jadi keluarlah kata yang ingin diamankan atau kata yang sudah diamankan tadi nih. Kata aslinya berarti. Masih belum paham kah? Coba. Udah. Udah, Pak. Biar lebih pahamnya lagi nih, coba lihat di halaman 67. Halaman 67 buku informatika kalian. Coba lihat dulu di situ. Mister, kalau kita pakai kode Udah, Pak. aman, Pak. Gimana, Alif? Pak, ada roda. Pak, halaman 67 nih, Pak, roda berputar, Pak. Nah, itulah dia menggunakan konsep enkripsi dan dekripsi. Anak panah. Dia menggunakan model pengamanan data. Jadi, kalian bisa mengamankan data kalian nih dengan ini nih. Kayak pengaman loker, Pak. Iya, memang kayak pengaman lokal. Coba Bapak tanya sebentar. Kalian udah pernah ikut pramuka belum? Udah, belum pernah, Pak. Mana ada, Pak? Nggak ada pramuka kalian ya Mas ya? Jadi sebenarnya kalau di pramuka itu ada diajarkan tentang kata-kata sandi. Nah, itu sebenarnya juga mirip-mirip konsepnya dengan kriptografi. Coba lihat di halaman 67 dulu. Halaman 67. Nah, di situ kan ada namanya roda berputar. Jadi yang alat dan bahan yang diperlukan cuma kertas karton, styrofoam, dan paku payung. Nah, coba langsung lihat nih di hasil akhirnya nih. Yang di nomor 2 nih. Udah ditumpuk kedua rodanya. Kan udah modelnya kayak gini nih. Roda pertama tuh kan ada yang ini. Roda sandinya nih, kata-kata acak. Kemudian ada roda kata asal. Roda kata asal itu berisi huruf A sampai Z, terus nomor 0 sampai dengan 9. Nah, kalian bisa membuat kata sandi dengan model kayak gini. Contohnya gimana? Nih, Bapak contohkan lagi. Misalnya, siapa lagi nih? Misalnya, Akila pengen kirim-kiriman pesan sama Nuno. Nah, terus pakailah nih roda berputar. Jadi biar tidak diketahui, sama misalnya kalian mengirimnya nih lewat internet yang bisa jadi Bapak sadap. Nah, Bapak orang ketiganya nih. Bapak bisa melihat pesan yang Akila kirimkan ke Nuno. Jadi gimana caranya biar Akila itu mengirimkan pesan dengan aman ke si Nuno? Jadi walaupun biar Bapak lihat, tapi Bapak nggak bisa paham nih, apa sih pesan yang sebenarnya Akila kirimkan. Jadi cobalah kita menggunakan konsep roda berputar ini ya. Jadi nih, posisi kedua roda dapat diubah-ubah atau diputar-putar. Kayak loker gitu kan. Terus dia bilang, tentukan kunci untuk membuat kode rahasianya terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, kamu memilih kunci yaitu huruf B setara dengan kode sandi K. Jadi coba lihat di panahnya itu. Ada kan? Itu kuncinya berarti kode B setara dengan huruf K. Huruf B setara dengan kode K. Jadi inilah yang dibilang Akila ke Nuno bahwa kuncinya adalah huruf B setara dengan sandi K. Nah, sekarang karena Akila dan Nuno udah punya kode rahasianya, kuncinya tadi B setara dengan K. Paham nggak? Jadi K setara dengan B. Atau sebalik. B itu setara dengan K. Jadi itu kuncinya nih. Nah, terus
kalian bisa buat kalimat yang ingin kalian kirimkan. Coba misalnya kalian pengen buat kata-kata hello tadi. Coba sekarang di roda kata asalnya yang paling luar ini, yang paling gede, yang paling besar ini, kata atau huruf H ada di kode keberapa? 3, Pak. 3, Pak. Lihat ininya, kan kita pengen roda kata asal tuh yang di bagian paling luar. Roda kode sandinya itu ada di bagian dalam. Jadi kalau misalnya kita pengen buat huruf atau buat pesan, kita lihat yang roda kata asalnya dulu nih. Misalnya tadi kita pengen ketik kata-kata hello. Berarti kan kita harus cari H dulu. H ini setara dengan kode sandi berapa? 7. Nah, pintar Akila. Jadi H itu setara dengan kode sandi 7. Terus kalau E, coba lihat di roda kata asalnya. E itu setara dengan kode sandi berapa? 3. Kok 3? F ya, Pak. F ya, Pak. E. Setara kan, Pak? I. Dapat dah. 7 I. Terus L? F, Pak. Bukan, itu Raika salah lihat itu. Balik Raika lihat. Kalau L berarti setara dengan kode sandi 8. Ini enggak nih? Raika lihat tuh yang roda kata asalnya dulu, baru roda kode sandinya. Yang pertama ya, Pak. Jadi kalau misalnya mau buat kalimat itu lihat dulu nih yang di luarnya, baru lihat yang di dalamnya. Terus kita udah tulis L, terus O. Huruf O setara dengan kode sandi berapa nih? Huruf O. X. Nah, setara dengan huruf X. Berarti didapatlah tadi kode sandinya 7I8X. Sekarang Akila kirimkan 7I8X itu kepada Nuno. Akila kirimkanlah 7I8X. Terus kan karena Akila mengirimkannya lewat internet, Bapak bisa lihat nih. Oh, Akila ngirimkan pesan sama Nuno. 7I8X. Bapak tidak paham apa artinya. Karena Bapak tidak punya alatnya. Bapak pun tidak tahu kode atau kuncinya tadi. Si Nuno, di sisi lain, si Nuno, karena Nuno itu udah punya kesepakatan dengan Akila tadi, menggunakan alat seperti ini, dan kode sandi seperti ini, maka si Nuno bisa dekripsi kode rahasianya. Jadi si Nuno dapat pesan kan, 7I8X, dapat nih sama si Nuno. Terus Nuno lihat di kodenya, di rodanya itu. Kuncinya apa tadi? Kuncinya adalah huruf B, setara dengan sandi K. Udah diputarnya, kode B setara dengan kode K. Set, udah diputarnya nih kan. Jadi dia bisa dekripsi sekarang. Yang dilihatnya adalah sekarang dibalikkan. Kode sandi dulu baru kata asal. Jadi 7 setara dengan apa nih? Huruf H. I setara dengan huruf apa? Huruf E. Sama juga 8 setara dengan apa? X gitu kan. 8 setara dengan huruf L. Terus X setara dengan huruf O. Berarti kalimat atau pesan rahasianya itu adalah hello. Kayak gitu. Coba, kira-kira ada yang belum paham? Belum. Itulah tadi. Kata mau jadi hacker. Tapi kode sandi simple kayak gini tidak paham. Coba, Akila paham tidak Akila? Paham kan Akila kan? Nah, jadi itu tuh konsep sederhana dari proses pengamanan data. Nah, itu akan berubah lagi seluruhnya kalau misalnya kuncinya Bapak ubah. Jadi kuncinya misalnya tadi kan kuncinya itu kode K setara dengan huruf B. Sama yang kayak contoh di buku kan. Sekarang misalnya Bapak ubah nih. Kode H di kode sandi, roda sandinya setara dengan
huruf J. Maka itu kalian putar lagi. H setara dengan huruf J. Nah, akan memunculkan kombinasi-kombinasi kata-kata baru. Bener nggak? Nah, ini menarik nih. Antara ada yang udah paham, masih ada yang belum paham nih. Bagusnya kalau dia modelnya kayak gini, nanti akan dijadiin tugas. Jadi tugasnya kalian nanti buat roda kayak gini, karena kalian kayaknya masih banyak yang belum paham nih. Sebenarnya Bapak niatannya tadi ngasih tugasnya beda nih. Ngasih tugas tentang layanan internet. Tapi kayaknya kalian nih, karena banyak yang belum paham, jadi Bapak kasih tugas membuat roda kata sandi. Nah, jadi nanti Bapak tentukan kuncinya apa, lalu Bapak kirimkan teks acaknya sama kalian. Teks acak ini harus kalian dekripsikan. Hasil kalian dekripsikannya nanti boleh kalian kirim ke Google Classroom. Nggak ada nih. Nih yang chat-chat nih. Kayaknya ini yang orang-orang yang nggak ngeh nih. Naufal, Alif, Raika. Siapa lagi nih? Pak gitu tadi tuh ngasih tahu Naura Pak, halaman berapa TIK-nya Pak? Nah, bentar, Raika udah paham belum Raika? Kurang Pak. Nah, makanya. Jadi gimana nanti kalau mau ngerjain tugasnya tapi belum paham tuh? Coba Raika tanyakan apa yang nggak pahamnya. Maksudnya H itu setara dengan apa Pak? Gimana? Kalau huruf H itu maksudnya setara dengan apa Pak? Huruf H? Nah, Pak. Tergantung. Kodenya. Kuncinya apa lo? Kalau Pak misalnya Pak. Kuncinya maksudnya? Ini enggak tahu lagi tuh. Nah, ini kan dia kan ada roda berputar nih. Ada 2 roda. Nah, jadi rodanya itu kalian timpakan nih masing-masing nih. Set, gitu. Bentar, kalian masih lihat presentasi Bapak kah? Pantas Masih. kalian enggak lihat Bapak ya, bentar. Coba, bentar, Bapak berhenti presentasi. Nah, coba sekarang lihat muka Bapak nih. Kelihatan kan muka Bapak? Udah. Nah, jadi kalian punya 2 roda nih. Kan? Roda yang paling gede namanya roda kata asal. Isinya abjad dari A sampai Z dengan nomor 0 sampai dengan 9. Isinya itu. Terus ada nimpa lagi roda yang agak kecil. Nama rodanya adalah roda kata-kata sandi. Nah, itu diisilah dengan huruf-huruf dan nomor-nomor acak. Kayak di buku kalian itu di halaman 67. Nih, coba kalian lihat di situ. Kan? Yang roda kata asalnya ini terurut jadi dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9, terus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai Z. Sedangkan yang roda kode sandinya kan acak tuh. 0, F, 5, H, D, A, C, E, J, 1, G, K, sekian. Nah, kalaulah kedua roda tadi kalian timpakan jadi satu nih, terus kalian kasih tanda panahnya. Nah, tanda panahnya ini berfungsi sebagai penunjuk kuncinya, jadi biar kalian nggak lupa. Coba dibayangkan dulu. Udah kalian bayangkan, udah kalian timpakan 2 rodanya itu kan. Nah, sekarang bukunya bilang kuncinya huruf B setara dengan kode sandi K. Jadi kalian putar terus roda kalian. Roda kalian itu misalnya ke sandinya tadi, kan sandinya K. Setara dengan huruf apa? Huruf B. Jadi kalian putar sampailah posisinya kayak yang di buku ini nih. Nih, kode sandi K setara dengan huruf B. Paham sampai sini? Tidak paham. Sampai sini paham? Paham Pak? Nah, jadi kan itu kan banyak tuh yang sejajar tuh dengan huruf-huruf lainnya. Misalnya di bawah K itu, kode sandi K itu ada nomor 4. Berarti nomor 4 ini sama dengan C. 9 sama dengan D. I sama dengan E. L sama dengan F. N sama dengan G.
Ya enggak? Nah, dari sini kalian tuh bisa membuat kata-kata baru. Misalnya coba tulis nama kalian nih, Raika. Dengan mengikuti kunci huruf B setara dengan Sandika, maka tulisan Raika jadi apa? Coba lihat, kita pertama lihat huruf R. Huruf R setara dengan sandi apa? Ayo dilihat di bukunya itu. Coba kita buat kata-kata sandi dengan huruf Raika. Sekarang dengan menggunakan roda ini nih, kita buat R-nya, berarti sama dengan huruf apa R-nya? W. Terus A-nya? Iya, Pak. G. Nah, Y-nya? Q. Q. Terus K-nya? B. K. Apa, Pak? T. T. Dilihat, pada saat kalian ingin menuliskan kode sandinya, kalian lihat roda yang paling besar dulu. Roda kata asalnya. Baru dilihat roda yang kecilnya. Kalau saat ingin mendekripsikannya, lihat sandi yang kecilnya, baru lihat kata asalnya. Paham nggak? Ini sebenarnya harus dicontohkan. Cuman kan karena kita ndak bisa bertemu atau tatap muka langsung, jadi Bapak jelaskan konsepnya lewat internet nih. Cuman Akila udah paham nih. Masa kalian ndak paham nih? Akila udah paham. Prima udah paham belum, Prima? Agak lah. Kok agak? Tadi kan Agak lah, agak. udah tahu. Coba Agak. sekali lagi yang lebih gampang, yang lebih pendek lah. Kita enkripsikan kata-kata Nuno. Jadi NUNO. Harus kalian enkripsikan nih dengan kunci yang ini, kunci huruf B sama dengan Sandika, maka Nuno jadi kalimatnya seperti apa, Nuno? Lihat dulu huruf N. Huruf N itu setara dengan apa tuh? Sama dengan huruf Pak. N. Z. Z. Oh iya, roda aku tuh. Mana yang Raika lihat nih, yang mana nih? Roda kata asal kan, Pak? Iya, roda kata asal. Nah, terus huruf U. Huruf U sama dengan Tiga. S, Pak. S. Tiga. Sama dengan Coba. 3. Nah, 3. Terbalik, Raika tuh terbalik. 3, Pak. Nah, 3. Terus N lagi. 3, Pak. Kan kita mau bilang NUNO. Berarti N tadi kan Z. U tadi 3. Berarti udah dapat nih. Z 3. N lagi. N-nya apa berarti? Z. Berarti tadi Z 3 Z. NZ. Sekarang huruf O. Z. Huruf O, Z. huruf O. O. X. 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 Jadi dapatlah tadi kata-kata Nuno tadi. X, Pak. Nuno tadi kalimat enkripsinya adalah Z3ZX. Nah, itu kalau misalnya baru pakai ini nih, baru pakai kunci huruf B setara dengan Sandika. Kalau misalnya Bapak ubah lagi, misalnya Bapak ubah huruf H setara dengan nomor 7. Berarti kan rodanya harus kalian putar tuh. Nah, ketemulah nanti dia kombinasi kata-kata baru. Paham enggak? Nah, nampaknya masih ada bingung nih. Adalah pokoknya
Gini, pokoknya intinya kalian buat dulu di rumah. Kalian buat dulu di rumah nih, persis kayak gini nih rodanya. Nah, jadi udah kalian buat rodanya di rumah kayak gini. Nah, nanti di Google Classroom Bapak kasih tahu kalimat kuncinya apa, terus kalimat yang harus kalian deskripsikan itu apa. Nah, jadi kalian itu seperti ibaratnya kalian itu seperti agen rahasia. Jadi kalian agen rahasia sedang menyusup, terus dapat kalimat-kalimat yang udah dienkripsi. Harus kalian pecahkan kodenya untuk mengetahui isi pesan sebenarnya itu apa. Jadi nanti kita model permainannya kayak gitu. Oke? Tugasnya, maksud Bapak, tugasnya nanti seperti itu. Jadi nanti Bapak kirim kalimat enkripsinya. Jadi contohnya nanti kayak gini nih. Yang Bapak presentasikan tadi itu. Nah, kelihatan enggak? Bentar. Nah, kelihatan enggak? Nih, bisa aja Bapak kirim teks macam ini nih. Nah, jadi kalimat kayak gini harus kalian deskripsikan biar kalian dapat kalimat yang sebenarnya apa. Nah, kalimat yang sebenarnya nanti kalian tulis di kertas, kalian fotoin, kirim ke Google Classroom. Paham nggak tugasnya apa nih? Paham, deskripsikan. Nah, tugas kalian itu mendeskripsikan. Semoga bisa ditranslatekan ke Google, amin. Mana bisa? Kan kuncinya bisa Bapak ubah-ubah nanti. Oke? Nah, pokoknya kayak gitulah. Nanti kalau ada yang nggak paham, silakan tanya teman-teman yang paham. Jadi teman-teman yang udah sedikit paham tadi, prima itu udah dikit-dikit paham dah. Cuman belum dicoba ya. Nanti kalau kalian coba pasti kalian paham. Intinya buat dulu nih di rumah. Roda kayak gini nih, halaman 67. Itu udah paham. Nah, Reski udah paham, Akila juga udah paham. Nuno sikit-sikit lah udah paham nih. Yang lain masih tulalit nih. Jadi yang tulalit nih, silakan tanya teman-teman yang udah paham ya. Nanti cara itunya gimana. Nanti kalau misalnya kalian udah paham nih, jadi kalian chat itu bisa pakai sandi ini nih. Tanpa nanti orang tua kalian tidak bisa lihat, guru kalian tidak bisa lihat apa sih maksud kalian chat ini. Nah, jadi kalian itu bisa kirim-kirim kata-kata sandi, kode-kode rahasia sama teman-teman kalian. Oke, paham? Karena udah jam 9 nih, kalian mau masuk ke pelajaran lain lagi kan? Diniyah ya? Ulangan, Pak. Nah, makanya udah, berarti Bapak cukupkan pembelajarannya sampai sini. Jadi kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Oke, jangan lupa kerjain tugasnya ya. Pelajaran kedua. Dah, bye-bye. Ada pelajaran kedua, Cok. Mana ada? Pelajaran diniyah kan kalian kan? Tapi enggak GM, Pak. Oh, dari Google Classroom. Nah, itulah. Tapi kan tetap harus kalian kerjakan tuh. Assalamualaikum. Dah. Oke lah, Bapak live dulu ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Tidak dijawab pula tuh. Waalaikumsalam. Dah.